S1 Ilmu Politik dari SMA Al-Izah Batu atas nama Alaina Atwa Awali Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa sekalian seluruh Indonesia, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast tercinta kita, Bincang Kita. Podcast yang dipersembahkan oleh Ma'had Al-Izah. Baik, di bulan Ramadan yang spesial ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, yang memiliki prestasi yang istimewa pula. Dan marilah kita kenalan dulu siapa dia dan apa dan bagaimana visi misi serta tujuan hidupnya ya. Baik, kami perkenalkan diri dulu. Saya Aziz Effendi selaku host dari podcast Bincang Kita, dan hari ini kita akan menginterview, wah kerennya begitu ya, mewawancarai salah satu dari santri Ma'had Al-Izah Putri yang memiliki prestasi dan mendapatkan golden ticket. Nah, ini gak sembarangan orang dapat golden ticket ini, karena dari sekian ratus orang itu, ini salah satu yang mendapatkan golden ticket. Di mana itu? Di kampus kebanggaan UNER. Ya. Baik, selanjutnya silahkan untuk Ananda Ale untuk memperkenalkan diri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai pemirsa Bincang Kita. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Alaina Atwa Awali Harahap, akrabnya dipanggil Ale. Saya lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tanggal 3 Juli 2005. Saya asli Kalimantan Tengah, Borneo. Saya tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, sebuah kota kecil di ujung pulau Kalimantan, Ustadz. Iya. Saya sekarang sedang bersekolah di SMA Al-Izah International Islamic Boarding School, Batu. Wah, menarik ini. Ini anak Borneo, anak Kalimantan. Iya. Jauh-jauh datang ke Kota Batu untuk menimba ilmu. Ya. Baik, pemirsa sekalian, bincang kita. Saya ingin tahu dulu nih, apa makanan khas? Ini kan ya pas bulan puasa, ya mungkin nanti nyari untuk berbuka puasa ya. Apa makanan khas di kota yang kamu tinggali, Nak? Ya, jadi makanan khas kota Pangkalan Bun itu spesial banget, Ustadz. Unik banget, yang nggak semua kota tuh punya. Wah. Namanya Coto Manggala. Coto Manggala. Ya. Wah, seperti apa ini Coto Manggala ini? Jadi sebenarnya Manggala itu nama lain dari singkong, Ustadz. Manggala itu singkong ya? Iya, jadi namanya Coto Manggala. Itu ada kuahnya, ada singkongnya, ada cekernya, ada bihunnya, kuahnya kental, ada kerupuknya, pokoknya enak banget, Ustadz. Masya Allah. Jarang ada yang jual. Tapi jangan berbuka sekarang ya, Iya. nanti saja. Oke, baik pemirsa yang dari Kalimantan, silakan nanti kita cari Coto Manggala ya. Baik, selanjutnya saya ingin tahu nih, bagaimana panggilannya Ale ya? Ale. Nah, Ale ini kok bisa gitu mendapatkan bahkan nanti itu mendapatkan golden ticket ya? Iya. Nah, kok bisa? Ini mungkin diceritakan dari awal, nah, sehingga pemirsa sekalian, mungkin adik-adik kalian ini bisa mencontoh langkah-langkah yang sudah ditempuh Ale untuk menuju kesuksesan yang sudah diraih nih. Amin. Ya. Sebenarnya Ustadz, ada cerita lucu di balik golden ticket itu yang nggak semua orang tahu, bahkan kayaknya Ustadz Hakiki aja nih yang tahu. Masya Allah. Ini lucu banget, beneran lucu menarik, banget. Menarik ini, ayo gimana? Jadi gini, saya ingat banget pendaftaran golden ticket itu kan hari Ahad ya. Itu saya masih setengah ngantuk saat dibangunin. Ayo daftar golden ticket. Datanglah saya kan, buka HP, buka laptop, daftar golden ticket. Saya nggak fokus karena saya masih ngantuk. Tapi saya berusaha untuk fokus, masukin data diri, masukin sertifikat, semuanya dimasukkan. Nah, waktu saya submit datanya, kan biasanya kalau kartu peserta itu kan foto kita kan Ustaz, foto kita latar belakang merah. Itu saya enggak.
Saya tahu isinya apa, foto sertifikat tahfidz saya. Jadi itu unik, beda. Jadi di saat orang-orang teman-teman saya yang lain golden ticket itu fotonya latar belakang mereka, foto mereka latar belakangnya merah, Ya. foto ijazah. Saya enggak. Saya foto sertifikat tahfidz hafalan saya. Nah itu ya Allah, itu awalnya saya deg-degan. Hah, ini gimana kok kayak gini? Saya kaget, saya takut salah-salah. Biasanya kan kalau salah data kan didiskualifikasi. Bisa diskualifikasi ya. Jadi saya tanya Ustadz Kiki, Ustadz Afwan ini gimana? Nah, Ustadznya ketawa, lo kok bisa kayak gini Ale? Saya ceritakan, iya Ustadz kayak gini. Terus akhirnya Ustadznya kayak ya udah, lillahi ta'ala aja, semoga diterima gini. Jadi itu lucu sebenarnya. Ini mungkin ya pemirsa sekalian, ini mungkin pertanda dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jalur yang kamu tempuh nanti prestasinya di tahfidz. Iya, amin ya Allah. Ngomong-ngomong nih, kamu sudah berapa mendapatkan ziyadah maupun ujian tahfidz ini yang sudah kamu raih? Kalau ziyadahnya alhamdulillah kemarin di tanggal 3 Oktober 2020 itu hatam 30 Hatam 30 juz, Masya Allah, Barakallah. Terus kalau murojaahnya itu alhamdulillah sedikit lagi tuntas. Alhamdulillah kemarin juga di Agustus, tanggal 25 Agustus 2022 itu alhamdulillah saya ujian 15 juz sekali duduk dan tematik isi kandungan juga diuji sama Ustadz Imron. Masya Allah, subhanallah. Langsung diuji oleh pimpinan Ma'had ya? Ya Ustadz, alhamdulillah. Itu Oke. rasanya 15 juz, itu nggak mudah loh, pemirsa sekalian. 15 juz itu harus dibaca langsung di hari itu dan ya tanpa salah gitu kan, kalau bisa tanpa salah. Dan itu tidak hanya itu diuji tematik, ditanyakan ini ayat ini kandungannya apa, kemudian diminta melanjutkan dan diminta menjelaskan juga bagaimana isi dari kandungan ayat-ayat tersebut. Ini sesuatu yang tidak mudah. Nah, mungkin ini jalannya Ale untuk mendapatkan golden ticket. Bahkan saking groginya gitu ya, dia tadi mensubmit ternyata bukan foto dirinya, tapi foto sertifikat tahfidznya. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pemirsa sekalian, kita lanjutkan ya. Baik, tentu pesaingmu ini tidak sedikit, nah karena golden ticket yang dinamakan golden ticket pasti spesial kan ya. Iya, jadi betul. tidak sesuatu yang remeh gitu kan. Berapa nih jumlah dari pendaftar golden ticket yang masuk ke Universitas Airlangga ini? Kemarin ketika Zoom dengan Profesor Nasih ya, selaku Rektor Unair, itu dijelaskan bahwa pendaftar golden ticket seluruh Indonesia itu sebanyak 796 orang. Wow, 700. Dan luar biasa. Ale salah satu di antaranya. Terus dari 700 ini seperti apa nak seleksinya? Nah, terus dari pihak Unairnya itu Ustadz ada seleksi awal. Jadi ada seleksi awal yang ya itu berarti kan urusan kampus ya, seleksi administrasi mungkin ya. Prestasi segala macamnya. Itu lolos sebanyak 236 anak. 236. Ya, dari situ terus diseleksi lagi. Lebih ketat disaring lagi ya. Keluarlah nominator sebanyak 103 anak. 103 dari Ya, 200 menjadi 103 100-an ya. Dengan kategori 69 platinum, 34-nya gold gitu. 69 kategori platinum dan 34 gold. Oke. Nah, mungkin kamu bisa ceritakan nak, gimana rasanya deg-degannya itu ketika waktu itu kalau nggak salah mungkin ya ada yang ikut Zoom ya, ada yang ikut langsung di UNER gitu ya. Ini gimana nih? Mungkin bisa diceritakan doa apa mungkin yang disampaikan dan sebagainya. Silakan nak. Iya, jadi saya sempat mendengar kabarnya Ustadz kalau misalnya anak-anak yang diterima itu diundang langsung di Erlangga. Ya. Jadi ketika kita tahu itu pesimis dong, kayak kita nggak ada yang diundang. Oh, nggak diundang gitu ya. Jangan nggak masuk, tapi Bismillah deh. Ikut aja mungkin dulu karena Zoom-nya. itu kamu dari Pangkalan Bun Iya, ya? kayaknya dari Kalteng. Dari Jadi, Kalteng. Wah, ini kayaknya susah kalau diundang ini domisilinya kan. Kalteng, iya. Akhirnya ya udahlah kita jam 1 itu persiapan Zoom di ruang meeting Alhamra.
Sudah, setelah itu kita ikut gini. Saya awalnya on cam. Habis itu kan kayak, aduh ini profnya masih ngomong. Takutnya ntar saya gimana kamera, saya off cam dulu. Ya. Terus ketika udah penyebutan nominasi, kan kita berlima Ustadz, nominator dari sekolah yang masuk golden ticket. Berlima itu kita tutup. Jadi kita kan pakai semua perangkat masing-masing, device masing-masing. Ketika penyebutan, udah kita pakai satu laptop aja, biar lebih deg-degan. Akhirnya semua suara mati, cuma laptop ini menghiasi suara di ruangan itu. Itu deg-degan banget saat. Jadi saya orangnya agak berisik. Jadi saya menenangkan diri itu ya, saya ngomong, saya ngapain di ruangan itu. Pokoknya saya nenangin diri saya deg-degan. Ketika penyebutan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 jurusan Ilmu Politik, itu semua diam. Itu kita dekan ya waktu itu ya yang dekan. Menyampaikan ya. Kita diam. S1 Ilmu Politik dari sekolah. Terus pasti saat kan gimana makin deg-degan. SMA Al. Pasti lagi orang yang ngomong. Jadi saya, Pak Dekan, dia udah deg-degan Al apa? Kan banyak Al ini ya. Al kan banyak. Jadi SMA Al Izah Batu itu langsung. Masya Allah. Saya kaget terus disebutin Alaina Atwa Awali Harahap. Itu saya langsung netes saat S1 Ilmu Politik. Subhanallah. Nangis ya Allah gitu. Saya lupa itu kan harus muncul di layar. Saya matiin kamera, saya teledor lagi saat saya gopo, saya nyalakan. Dicari-cari sama dekannya. Makanya, itu. Mana ini kok nggak muncul-muncul gitu kan? Pas saya on cam dan muka saya tidak terkontrol di situ, nggak tahu gimana, nggak tahu saat saya cuma gini-gini, saya nggak bisa, saya masih deg-degan banget, saya cuma manggut-manggut, terus saya udah tutup lagi. Ya, baik Ale, ya. Ini pasti doa kedua orang tuamu, Nak. Ya, jadi kamu juga harus bersyukur ya. Dan sekaligus berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendoakan kamu. Nih, ketika kamu masuk dan diterima di UNER, khususnya ilmu politik, ini apa sih yang kamu cari ini? Kenapa kok masuk dalam jurusan ilmu politik? Ini kan biasanya anak laki-laki ini. Ya, jarang kan anak wanita yang masuk ilmu politik. Nah, gimana ini? Ya, jadi ini itu saat berawal dari kasusnya Ferdy Sambo. Ferdy Sambo? Ya, saya itu ngikutin. Kok seru ya? Kok asik? Terus saya ikutin, oh iya kayak gini ya hukum, oh kayak gini ya politik Indonesia, kayak gini. Sampai akhirnya mulai banyak pertanyaan, kok bisa ketua DPR itu dari partai politik ini, dari ada koalisi, ada oposisi. Saya penasaran kan, saya tanya Papa, Pak ini tuh gimana sih sebenarnya politik Indonesia? Dijelaskan, semakin saya penasaran, ini ada istilah ini. Saya konsultasi Mama, gimana Ma kalau kakak ilmu politik? Emang apa yang kakak cari? Persis pertanyaan Ustadz. Akhirnya saya berpikir semalam gitu kan, apa yang saya cari kalau saya di ilmu politik? Akhirnya saya nemu 3 hal Ustadz. Yang pertama itu karena saya ingin tahu, kan saya bagian dari masyarakat Indonesia. Iya, betul. Saya mendengar bagaimana stigma negatif itu sudah melekat dengan kata politik, dengan kata pemerintah gitu kan. Jadi padahal politik itu belum tentu kotor kan? Makanya saya ingin mencari tahu sebenarnya politik ini bagaimana sih? Bagaimana politik dari POV-nya pemerintah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin tahu sekali lagi bagaimana sistem politik dunia, bagaimana sistem politik Indonesia murni tanpa ada kepentingan partai politik di dalamnya itu seperti apa sih sebenarnya. Oke. Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah karena saya merasa dan saya melihat dari berita, dari bagaimana kabar berita itu beredar di Indonesia, saya melihat bahwa Indonesia ini sangat krisis anak muda yang mau berdedikasi untuk negaranya. Wah, subhanallah. Ini anak muda sudah punya pemikiran yang visioner ya. Alhamdulillah. Nah, terus saya berpikir karena saya melihat lingkungan saya ya maaf yang sibuk bucin sana sini, pacaran sana sini kan saya berpikir kamu eman, kenapa kita nggak coba buka mata lihat nih negaramu tuh kayak gimana sekarang, ekonominya, politiknya. Jadi saya ingin memancing teman-teman satu angkatan saya, generasi Z ya, satu angkatan saya se-Indonesia, ayo kita bangun, kita buka mata, kita lihat bagaimana negara kita sedang berjuang untuk kembali bangkit. Masya Allah, mengikuti peradaban dunia. Ya, ini sebenarnya generasi-generasi yang dihadapkan, yang diharapkan oleh Indonesia. Karena zaman sekarang ini kan ya paling anak-anak muda kita nongkrong di kafe, ya kan? Ngalor ngitur nggak jelas gitu kan? Nah, ini menjadi inspirasi buat
anak-anak bangsa di negeri ini, dan mungkin kamu punya harapan, nak, harapan atau mungkin cita-cita yang ingin kamu capai di masa yang akan datang. Jelas saya punya harapan Ustaz. Untuk Indonesia, untuk negara saya. Harapan saya adalah Indonesia kembali bangkit. Kita sukses bareng-bareng, anak muda terutama, karena senjata paling ampuh itu adalah anak mudanya. Iya, betul. Jadi anak muda itu sedang di masa emas, baik dari segi fisik, dari segi pikiran, dan saya ingin, ayo kita semuanya, kita manfaatkan, kita maksimalkan kemampuan kita untuk berpikir, untuk memberikan solusi, memberikan dedikasi dan kontribusi tinggi untuk negara, supaya kita bangun, supaya nggak yang sudah saatnya istirahat di rumah melihat dan melihat, oh Indonesia sekarang seperti ini, itu sudah tidak seharusnya mereka memimpin. Ayo kita regenerasi, kita ganti, adalah angkatan kita yang masuk belajar tentang politik, ekonomi Indonesia itu sedang seperti apa sekarang. Iya, ya kita memang mempersiapkan Indonesia ini di 2045 kita punya bonus demografi, ya. Indonesia di situ dapat bonus demografi yang angkatan kerjanya itu paling banyak nanti di 2045, dan jangan sampai di 2045 ini itu nanti kita akan malah menjadi bumerang buat kita, ya. Sehingga ini anak-anakku sekalian, seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia kita bangkit bersama bagaimana menyongsong Indonesia Emas 2045. Terakhir, ada nggak moto atau quote yang menjadi selalu menjadi penyemangat, ya, jadi penyemangat bagi diri kamu pribadi? Ada, tapi kalau mungkin ini bukan quotes ya, jadi sedikit seperti nasihat hidup. Oke. Saya selalu memegang prinsip dalam hidup saya bahwa kebahagiaan, kesuksesan itu nggak gratis. Ada perjuangan yang harus dibayar. Ya kayak saya masuk di tiket ini tuh nggak banyak yang tahu sebenarnya sebelum pengumuman ini jatuh bangun apa yang sudah saya lewati. Alhamdulillah, ya ini juga amanah untuk saya sebagai ketua angkatan saya di kelas 12 ini, memimpin 92 anak itu tidak mudah, dengan berbagai macam karakter, berbagai macam kepala. Itu untuk menyatukannya tuh subhanallah, ya harus semangat gitu, karena itu jatuh bangun itu ada di situ. Bagaimana saya luka, bagaimana saya nangis, bagaimana saya jatuh, tapi saya selalu yakin, ya Allah, semoga hadiah setelah ini adalah yang terbaik buat saya. Subhanallah. Yang selalu saya pegang. Kamu ingin jadi apa nanti, bayanganmu ke depan? Saya ingin menjadi, kalau secara umum ya, secara luas itu saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimanapun caranya, apakah dengan saya terjun ke dunia politik ini saya bisa membantu masyarakat, atau nanti saya berpikir ketika saya sudah menjadi ibu, kalau memang saya tidak bisa ya nanti untuk menjadi pelaku sejarah untuk membangun Indonesia, kalau memang saya tidak bisa, saya akan menjadi seorang ibu, saya akan memiliki anak, dan saya ingin anak saya nanti yang menjadi pelaku sejarah, dan saya harus ngerti bagaimana dunia itu sebelum saya mengajarkan menjadi sekolah pertama bagi anak saya nanti. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan nanti salah satu menteri di Kabinet Indonesia 2045 adalah salah satunya Ale, gitu ya, Nak ya. Bahkan mau jadi wakil presiden atau presiden juga, ya kita doakan. Mudah-mudahan Ananda bisa menggapai cita-citanya dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Ananda Ale. Pemirsa, bincang kita sudah mendapatkan sesuatu inspirasi yang bisa menjadikan kita semangat bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan jangan kecil hati, yang lain yang belum bisa masuk ke Golden Ticket ini masih ada kesempatan, jalur-jalur yang lain yang bisa kamu tempuh. Dan selamat berjuang, mudah-mudahan kita sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.